Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Diisi dulu absensinya ya. Diisi dulu absensinya ya. Mana ini yang lain? Kok belum masuk? Sudah diisi absensinya? Halo, Sudah, Pak. Sudah, Proses, Pak. macet-macet suara Bapak. Tidak, Pak. Kenapa? Kenapa? Oke, udah bisa kita lanjut. Bisa, Pak. Oke, sepertinya jaringan ini agak macet-macet. Iya, Pak. Iya, Bapak. Ntar ya, Bapak tadi sambil ngupload video yang hari Jumat, video ngajar. Agak lambat. Oke, jadi hari ini materinya tentang SQL Security Root Access Vulnerability atau dia bisa disingkat dengan keamanan basis data. Karya yang masuk. Dia kok tanggung-tanggung masuk. Oke, mengapa masalah keamanan basis data menjadi penting? Dengar kan? Tidak macam-macam. Tidak, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi sini kemampuan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat merupakan kebutuhan dalam informasi based society. Jadi bagi kita juga yang sudah biasa bersearch di internet, apabila ingin mengambil data, misalnya kalian mau melihat data kalian, data pengumuman, misalnya kalian coba CPNS, kadang kan lambat itu, kan kesel kan? Kalau kita mau lihat data aja susah, atau mau mendaftar,
Jadi sangat pentingnya informasi ini dalam keamanan basis data hanya boleh diakses oleh orang yang terotorisasi. Kemudian adanya trade atau curi informasi. Itu adalah suatu nilai ekonomis bagi yang mencuri-curi data. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin dilakukannya dalam melakukan pencurian datanya. Jadi di sini daluannya awalnya sebuah komputer disebut PC atau personal komputer. Namun seiring dengan perkembangan bidang jaringan komputer, maka seluruh komputer tidak tepat lagi disebut PC, melainkan share komputer. Ini digunakan untuk menyimpan classified information. Dengan adanya local network akan mempercepat akses dalam cari informasi data. Jadi basis data mulai terhubung ke jaringan komputer. Kemudian di sini ada security PS kenyamanan atau comfortable. Jadi lebih banyak server yang harus ditangani. Ya, ada yang masuk lagi. Jadi lebih banyak server yang harus ditangani dan butuh lebih banyak SDM yang handal dan tersebar. Padahal susah mencari SDM untuk yang dilakukan desentralisasi servernya. Kemudian di sini ada klasifikasi keamanan basis data. Yang pertama, klasifikasinya itu keamanan bersifat fisik atau physical security. Kemudian yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel. Kemudian yang ketiga, keamanan dari data dan media, serta teknik komunikasi. Kemudian yang selanjutnya, keamanan dalam operasi. Jadi aspek untuk dukungan keamanan basis data di sini yang pertama ada network security atau keamanan jaringan. Jadi di sini fokus pada saluran pembawa informasi. Kemudian ada aplikasi security. Di aplikasi security ini dia fokus pada aplikasi itu sendiri. Kemudian ada komputer security. Jadi ini fokus kepada keamanan dari komputer atau end system yang digunakan. Kemudian aspek kehandalan keamanan basis data. Di sini ada privasi atau confidentiality, kemudian ada integrity, kemudian ada autentifikasi, kemudian ada availability, kemudian ada repudiation, kemudian ada access control. Pada aspek kehandalan ada atau aspek confidentiality, kemudian di sini bahwa proteksi dapat bersifat pribadi yang sensitif seperti ini dia yang sering kita inputkan pada saat kita menginput data, misalnya waktu pendaftaran akun. Ada nama. Oke, sudah dengar lagi? Sudah dengar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yo, maaf ya, jaringannya putus-putus. Setelah itu ada data pelanggan. Kemudian ada transaksi pada e-commerce. Jadi proteksi terhadap snipernya. Kemudian selanjutnya aspek kehandalan atau integrity. Jadi di sini ada menimpa data lama atau temporary.
kemudian ada perubahan nilai data atau diedit, kemudian ada penyisipan atau disisipkan, ditambah, kemudian dihapus. Jadi ini proteksi terhadap serangan spoof, virus, atau Trojan horse. Kemudian aspek andalan selanjutnya ada authentication, yaitu meyakinkan keaslian data, kemudian sumber datanya, kemudian orang yang mengakses data tersebut, kemudian server yang digunakan. Jadi di sini yang dipakai yaitu penggunaan digital signature atau tanda tangan digital, kemudian biometrik. Jadi proteksi ini sering diproteksi terhadap serangan password palsu. Kemudian aspek andalan lainnya ada availability. Di sini yaitu informasi harus dapat tersedia ketika dibutuhkan. Apa saja yang menjadi tantangannya di sini bahwa server dibuat hang, kemudian down atau crash. Kemudian proteksi terhadap serangannya di sini ada denial of service atau melalui DOS. Tahu kan melalui DOS, melalui serangan layar hitam dia. Ini zaman dulu ya, sering digunakan. Kemudian ada non-repudiation. Di sini tidak dapat menangkal atau telah melakukan transaksi, yaitu menggunakan digital signature atau tanda tangan digital. Jadi di sini proteksi terserangannya terhadap deception. Kemudian ada access control. Jadi di sini mekanisme untuk mengatur siapa yang boleh melakukan hal-hal tertentu. Misalnya biasa menggunakan passwordnya, kemudian adanya kelas atau klasifikasi privilege user. Jadi ini proteksi serangannya terhadap intruder. Kemudian di sini ada batasan privilege user untuk access control pada basis data. Yang pertama, di kolom sebelah kanan, di sebelah kiri ada pengguna akhir. Yang di kolom tengah ada programmer atau operator. Kemudian yang di paling kanan ada database atau administrator. Jadi pada database atau administrator di sini ada kebijakan, keamanan, dan prosedur. Sedangkan pada programmer dan operator di sini membuat password, membuat program yang tidak aman, kemudian staf yang tidak di training, kemudian kebijakan keamanan dan prosedur, kemudian ada pemogokan staf. Kemudian pada penggunaan akhir, di sini ada menggunakan hak akses orang lain, kemudian melihat dan menutup data yang tidak diotorisasi, kemudian staf tidak di training, kemudian memasukkan data yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak, kemudian ada virus, kemudian ada pemerasan. Jadi pada jenis serangan atau attack di sini ada interruption atau penghentian sebuah proses yang sedang berjalan. Yang kedua ada interception, yaitu menyelah sebuah proses yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga ada modification, yaitu mengubah data tanpa izin dari pihak otoritasnya. Kemudian ada publication, yaitu perusakan secara mendasar pada sistem utamanya. Jadi di sini ada skema dan prosedur pada basis data yang terkoneksi online. Jadi di sini yang paling utamanya
Ada DBMS atau database dan program aplikasi. Jadi DBMS dan program aplikasi ini sejalan. Nggak ada gunanya dibuat program karena tidak ada database-nya. Tujuannya database untuk melakukan penyimpanan data. Jadi sini pada DBMS dan programnya, kesalahan mekanisme, kemudian keamanan, akses yang terlalu luas, kemudian pencurian program, kemudian kesalahan program ini yang sering terjadi. Kemudian di sini ada perangkat keras. Di sini yang sering terjadi kelalaiannya itu kebakaran, banjir, ini seleksi alam ya, kemudian bom, pencurian, listrik, gempa, radiasi, kesalahan mekanisme makannya sering untuk menanggulangi listrik sering dibuat menggunakan power supply atau penyimpanan arus sementara. Kemudian di sini ada jaringan komunikasi. Di sini yang menjadi masalah itu kabel tidak terkoneksi atau radiasinya tidak sampai. Kemudian di sini ada database, yaitu aturan yang atau amandemen yang tidak diotorisasi, kemudian melakukan pendidikan data, pencurian data, kehilangan data akibat gangguan listrik. Nah, ini sering kalian ya, yang sering ngetik-ngetik, nggak simpan. Kemudian perlunya keamanan menyeluruh pada basis data. Keamanan merupakan suatu proteksi terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh user yang tidak memiliki otoritas. Jadi untuk menjaga keamanan data ya dibutuhkan yang pertama penentuan perangkat lunak data server yang andal. Kemudian kedua pemberian otoritas kepada user mana saja yang berhak mengakses. Kemudian serta memanipulasi data yang ada. Di sini ada skema lapisan pada basis data yang diinterkoneksikan dengan aplikasi sistem utama. Jadi di sini ada user atau pengguna, dia lihat tanda panahnya timbal balik dengan front end system. Kemudian menuju middle end unit, dan selanjutnya dia endingnya ke DBMS atau tempat penyimpanan akhir atau database-nya. Begitu juga berulang dia lagi ke middle end unit dan balik lagi ke end system dan ke usernya. Selanjutnya sini ada penyalahgunaan database, ini bahaya ya. Di sini tidak sengaja misalnya sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan selama proses transaksi. Yang kedua, keadaan disebabkan oleh akses database yang terkonkren. Kemudian keadaan yang disebabkan pendistribusian data pada komputer. Kemudian logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database-nya. Jadi kenapa misalnya di komputer-komputer untuk jualan, misalnya di Alfamart atau di Indomaret atau di minimarket lainnya, komputernya selalu menggunakan power supply. Dia tujuannya untuk menghindari yang ini tadi, apa namanya ini, kerusakan selama proses transaksi. Nanti dia kan ada pas lagi proses transaksi misalnya, dia tidak menggunakan power supply. Bagaimana kalau tiba-tiba mati lampu? Maka program tersebut akan atau transaksi tersebut tidak akan terinput. Makanya kadang ada kasir yang mau nombok. Kemudian penyalahgunaan database. Di sini disengaja oleh pihak yang tidak ada otoritas seperti misalnya pengambilan data atau pembacaan data, kemudian pengubahan data
Dan selanjutnya ada penghapusan data. Ini sering terjadi ya kalau sekarang. Makanya hati-hati meminjamkan laptopnya atau handphonenya. Kemudian selanjutnya ada tingkatan pada basis data, pada keamanan basis data. Di sini ada fisikal, yaitu lokasi-lokasi di mana terdapat sistem komputer haruslah aman secara fisik terhadap serangan. Kemudian user atau wewenang user harus dilakukan dengan berhati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh user lain yang otoritas. Kemudian sistem operasi. Di sini kelemahan entitas ini memungkinkan pengangkatan data oleh user tak berwenang karena hampir seluruh jaringan sistem basis data berjalan secara online. Jadi sini sistem basis datanya pengaturan hak pengguna yang baik. Selanjutnya sini ada skema utama mekanisme keamanan basis data secara online. Jadi ini hampir sama. Dia dimulai dari mana nih? Kita masuk dari database saja. Jadi di database ini atau di servernya ada memberikan otoritas dan hak akses. Apa saja yang bisa, siapa aja yang bisa mengakses. Di sini ada klien. Jadi selain klien, database ini disimpan di database sementara sebelum dikirim ke database akhirnya. Tujuannya apa? Agar apabila di sini hilang datanya, masih ada tersimpan di database utama. Itu dia. Kemudian ada dia terkoneksi dengan secure internal network intranet. Ini semua harus dibatasi dengan firewall atau keamanan. Kalau tidak dibatasi dengan ini, semua serangan akan gampang untuk melakukan pencurian data untuk orang-orang yang iseng atau mau melakukan hal jahat. Jadi data yang di sini semua dienkripsi. Kemudian di sini harusnya timbal balik ke insecure external network. Kemudian di sini dia terenkripsi lagi pada selanjutnya pada remote client. Di sini alasan utama, alasan dibutuhkan otoritas pada keamanan basis data. Jadi pemberian wewenang atau hak istimewa untuk mengakses sistem basis data. Di sini kendali otoritas atau kontrol akses dapat dibangun pada perangkat lunak dengan dua fungsi. Yang pertama, mengendalikan sistem atau objek yang dapat diakses. Kemudian, ya. Jadi sini sistem administrasi yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dengan membuat user account. Kemudian di sini yang dimaksud tabel ini pada keamanan basis data merupakan metode pembatasan bagi user untuk mendapatkan model basis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode ini dapat menyembunyikan data yang tidak digunakan atau tidak perlu dilihat oleh user.
Untuk pengamanan pada basis data relasional dilakukan pada beberapa level. Yang pertama, relasi. Di sini user diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses langsung sesuai relasi. Kemudian view. Jadi pada view, user diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses data yang terdapat pada view-nya. Kemudian ada read authorization. Di sini user diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasinya. Selanjutnya, insert authorization. Di sini user diperbolehkan menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Selanjutnya ada update. Di sini user diperbolehkan memodifikasi data tetapi tidak dapat menghapus data tersebut. Kemudian ada delete. Jadi pada delete ini user diperbolehkan menghapus datanya. Kemudian otorisasi tambahan untuk modifikasi data update. Di sini ada indeks, yaitu user diperbolehkan membuat dan menghapus indeks datanya. Kemudian ada result. Pada result ini, user diperbolehkan membuat relasi baru. Kemudian ada alteration. Di sini user diperbolehkan menambah atau menghapus atribut suatu relasi. Kemudian ada drop. Pada drop ini, user diperbolehkan menghapus relasi yang sudah ada. Jadi nanti di sini ada contoh-contoh penggunaan SQL-nya. Misalnya ada kata grant. Di sini grant memberikan wewenang kepada pemakai. Jadi sintaksnya grant. Kemudian nanti ini ketik gini maksudnya privilege list-nya, kemudian on, kemudian nama relasi atau view, kemudian to. Dia hampir sama seperti apa namanya. Kalau kalian sudah pernah belajar pemrograman web, udah belajar pemrograman web? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kan diajarin membuat SQL-nya kan? Database-nya belum sampai. Belum sampai di program simpan. Diajari belum? Sudah, Pak. Nah, jadi di situ kalian harus paham dengan program-program database-nya, misalnya select, form gitu. Karena sampai tamat nanti itu waktu interview kalian nanti tempat kerja ditanya mengerti database. Kemudian di sini ada grant, select, on, as, to body. Itulah dia ini tadi misalnya. Kalau ini kan tadi rumusnya grant, kemudian on, to. Inilah dia grant, on, to. Jadi privilege list-nya ini adalah mana tadi? Select, on, to, body. Body ini pemakainya. S ini adalah relasi atau view-nya. Maka grant, select, update, dalam kurung status kota on S to Ali Budi. Jadi ini contoh-contohnya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Kemudian ada backup data recovery. Jadi backup data, dia proses secara periodik untuk membuat duplikat. Itu dia. Datanya bisa diduplikat dari basis data dan melakukan login file atau program ke media penyimpanan eksternal. Jadi tujuannya backup data ini agar misalnya suatu saat ada masalah atau trouble, datanya bisa diambil kembali
Misalnya nih, kalau di Swalayan atau Minangkabau atau di Indomaret, dia tuh ada backup datanya. Jadi data tiap hari, misalnya data semalam, itu harus sudah dikirim pagi ini ke server. Nanti IT servernya dia menarik data ke itunya, ke server. Jadi misalnya komputer kalian rusak untuk hari ini, maka data yang hilang hanya data hari ini. Tidak data penjualan yang sebelum-sebelumnya. Itu dia ya. Kemudian ada recovery, merupakan upaya untuk pengembalian basis data ke keadaan yang dianggap benar setelah terjadinya suatu kegagalan. Nah, ini dia tadi ya. Misalnya data hari ini yang hilang, dia bisa ditarik. Kenapa seperti itu? Kenapa perlu? Karena kan namanya data penjualan atau data transaksi kan dia hitungannya per bulan kan? Betul kan? Mau dilihat stoknya berapa, keuntungannya berapa. Jadi tujuannya itu. Jadi misalnya datanya rusak yang hari ini hanya hari ini. Jadi tidak membebankan data-data yang hilang sebelumnya. Itu dia ya. Oke. Sudah selesai. Waktu 7 menit. Ada yang mau ditanya? Kalau belum isi absen, silakan isi absen. Kita udah pertemuan keberapa ini? Ke-13, ke-12. Ke-12 ya. 13, Pak. 13, Pak, kurasa. 13, Pak. Iya, kalau di apa namanya? Kalau di apa namanya? Di classroom, dia kan hitungannya harus 16 pertemuan. Tapi kalau di Siakat, dia kan 14 pertemuan karena tidak dibuat absennya pada saat UTS dan UAS kan nggak ada absennya kan? Kok di Siakat? Itu dia. Ini kan kalau di Siakat nggak ada absen UAS. Ke-6, ke-7. Ke-7-nya kan ke-8-nya langsung masuk ke materi yang ke-9. Itu dia. Kalau mau ditanya, siapa yang belum absen? Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya. Nah, saya kan udah absen tuh, Pak. Cuman di klik itu di handphone saya yang ini kan nggak bisa tuh. Dia katanya halamannya tidak dapat dimuat gitu, Pak. Terus saya absen di handphone saya satunya, udah saya kirim. Cuman dia nggak bacaannya itu tadi nggak berubah jadi diserahkan, masih ditugaskan. Tapi rekaman nama saya, NIM saya udah dikirim, Pak. Karena Bapak nggak pernah pakai yang siswa, Bapak bingung. Bagaimana cara menyerahkannya di situ? Coba tanya temannya. Halo? Bagaimana Iya, yang lain Pak. cara menyerahkannya? Coba ajari ini siapa yang menyerahkan si Kezia. Karena Bapak kan nggak pernah menyerahkan itu, Bapak kan cuma ngasih absen aja. Jadi Bapak cuma mantau gini. Ayo, bagaimana cara menyerahkannya? Ajari dulu kawannya. Soalnya ini banyak ini yang belum menyerahkan. Maaf, Pak, itu yang namanya Fitri Amal ini udah diserahkan, Pak. Fitri apa? Ini belum. Di sini sudah, Pak. Akun kamu berapa? Jangan-jangan 2 akun. Satu. Bentar ya, Bapak refresh dulu. Akun saya satu. Bentar, Bapak refresh dulu. Udah. Sampai tadi belum ini. Ini dia. Di atas. Udah ada.
Jadi itulah yang buat perdebatan nanti sama adminnya. Kenapa? Adminnya nanti buat kalian tidak hadir di berdasarkan classroom, dan saya yang ditegur kenapa dia dibuat hadir di siakat. Itu dia ya. Cuman kalau mereka berontak ya Bapak kasih ininya. Ini file yang di Word-nya, yang di Excel-nya Bapak download. Jadi di sini siapa tadi namanya? Fitri Amalini, Pak. Udah masuk. Kalau berdasarkan apanya, database Excel-nya. Coba aja nanti ya, disahkan itunya lagi ya, siapa tahu bisa. Kan diedit kan bisa, enggak? Sudah tidak bisa, Pak. Di sini udah ada bacaannya, Anda sudah menjawab. Cuman yang seharusnya kalau misalnya udah isi absen kan bacaannya itu udah jadi diserahkan. Tapi ini masih ditugaskan gitu, Pak. Jadi kayak seakan-akan itu belum diisi gitu absennya. Udah buat Bapak bingung, Bapak nggak pernah ngisi absennya sih. Bapak cuma jadi operatornya aja. Ya sudah lah itu, nanti kalau ditanya, ininya aja Bapak kasih, database Excel-nya. Oke, ada lagi masalah absen yang lain atau yang apa? Waktunya 1 menit lagi. Atau kita akhiri saja? Oke, kita akhiri aja ya. Jadi berhubung makin banyak corona, jangan apa ya, jangan sembarangan lagi keluar-keluar ya, biar cepat selesai. Jadi tolong dipatuhi protokol pemerintahnya. Terus ini juga udah mau selesai, ya udah bisa lagi dibaca-baca materinya ya lagi ya. Ya, Pak. Iya, soalnya tinggal Ya, 2 Pak. pertemuan lagi baru UAS. Ya, sampai jumpa Iya, Pak. minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, bagi yang belum Pagi, Pak. bagi yang belum Pagi, siapkan Pak. segera diisi ya. Ya, Pak. Pagi, Pak.